belajar psikolinguistik yang ditulis oleh Sri Suwardi dan kawan-kawan. Yang pertama kita akan membahas bab 1 yaitu tentang konsep dasar linguistik. Yang pertama ada pengertian psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan penggabungan kajian ilmu interdisipliner antara psikologi dan linguistik. Nah, psikologi sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana perilaku manusia itu perilaku yang tampak dengan yang tidak tampak. Nah, bagaimana kita melihat bahwa perilaku manusia itu tampak maupun tidak? Jadi contohnya adalah ketika manusia itu berjalan, ketika manusia itu duduk, manusia itu sedang membaca dan sebagainya, itu merupakan perilaku manusia yang tampak. Kemudian ada perilaku manusia yang tidak tampak, contohnya adalah ketika manusia itu berpikir, berkeyakinan, berperasaan dan sebagainya. Kemudian ada definisi linguistik sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa yang dipakai manusia sebagai alat komunikasi mereka. Psikolinguistik sendiri mempelajari hubungan antara bahasa dengan perilaku dan akal budi manusia. Psikolinguistik mengkaji bagaimana proses-proses psikologi berlangsung pada saat seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang didengarnya ketika berkomunikasi dan bagaimana kemampuan bahasa itu diperoleh pada saat berkomunikasi. Adapun ruang lingkup atau kajian dalam psikolinguistik yang pertama ada kompetensi, yaitu proses bahasa dalam komunikasi dan pikiran. Kaitannya dengan kompetensi dalam psikolinguistik itu mengkaji bagaimana akal budi itu dan kemampuan dasar itu mempengaruhi pengetahuan untuk seseorang itu mempermudah dalam mendapatkan kemampuan bahasa mereka. Yang kedua ada akuisisi atau pemerolehan bahasa. Akuisisi itu sendiri merupakan proses di mana manusia itu mendapatkan cara ketika mereka itu mengetahui bahasa pertama mereka yaitu bahasa ibu. Kemudian yang ketiga adalah performasi, yaitu pola tingkah laku bahasa yang merupakan proses di mana ketika seseorang itu menggunakan variasi atau pola bahasa yang berbeda. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan orang yang muda, tentu kita menggunakan variasi bahasa yang berbeda. Kemudian yang keempat ada asosiasi verbal dan pemerolehan makna. Asosiasi verbal sendiri terjadi ketika kita mendengar atau membaca kata, kemudian secara otomatis itu otak kita langsung menghubungkan dengan kata-kata yang memiliki makna terkait dengan asosiasi verbal sendiri. Contohnya adalah ketika saya mengucapkan kata liburan, tentu teman-teman akan berpikir bahwa liburan itu identik dengan makan-makan, jalan-jalan, tempat yang bagus, foto dan sebagainya. Nah, itu adalah definisi asosiasi verbal. Kemudian yang kelima ada proses bahasa pada orang abnormal. Orang abnormal sendiri di sini adalah orang yang memiliki gangguan berbahasa yang dikaji dalam ruang lingkup psikolinguistik, di mana dalam kajian ilmu ini itu mempelajari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan bahasa dan bagaimana psikolinguistik itu menyembuhkan gangguan tersebut. Kemudian yang keenam adalah persepsi ujaran dan kognisi. Kognisi yaitu proses mental di mana ketika kita itu melibatkan pengetahuan, perolahan informasi dan pengalaman untuk memahami, menafsirkan dan memutuskan untuk lingkungan di sekitar. Kemudian yang ketujuh ada pembelajaran bahasa. Selanjutnya bab 2 yaitu tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Yang pertama ada tahap formatif, di mana yang tahap pertama ini bermula dari sebuah seminar yang diadakan oleh John B. Carroll di Universitas Cornell pada tahun 1951 mengenai temuan dari seorang ahli yaitu John B. Cornell yang mengemukakan bahwa adanya penggabungan dua disiplin ilmu antara psikologi dan linguistik menjadi satu kajian ilmu. Dan yang kedua ada tahap linguistik. Pada tahap yang kedua ini psikolinguistik sebelumnya lebih condong ke arah behaviorisme yang mendukung adanya sebuah disiplin ilmu yaitu neurolinguistik dan biolinguistik. Dan bedanya antara neurolinguistik dan biolinguistik sendiri, di mana neurolinguistik itu sebuah studi yang mengkaji
mengkaji bagaimana bahasa itu diproses oleh otak manusia. Sedangkan biolinguistik berbeda dengan neurolinguistik, yaitu sebuah studi yang mengkaji bagaimana bahasa itu dipelajari, diproses, dan dihasilkan oleh otak manusia dengan mempertimbangkan faktor-faktor genetik dan biologis. Bedanya di sini adalah neurolinguistik itu hanya berfokus pada bahasa yang diproses oleh otak manusia, sedangkan biolinguistik adalah lebih berfokus itu dari awal, mulai dari bahasa itu dipelajari, diproses, dan dihasilkan oleh otak manusia. Yang ketiga ada tahap kognitif. Pada tahap ini orang itu mulai berbicara dengan peran biologi pada sebuah bahasa, karena mereka itu sudah mulai merasakan bahwa biologi ini merupakan dasar di mana bahasa itu dapat tumbuh dan berkembang. Kemudian tahap yang terakhir ada tahap teori psikolinguistik, di mana pada tahap ini itu merupakan pengembangan pada teori-teori psikolinguistik sebelumnya. Kemudian masuk pada bab 3, yaitu tentang aliran dalam psikolinguistik. Yang pertama ada aliran behaviorisme, yang pada kajian psikolinguistik aliran ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Yang kedua ada aliran kognitivisme, di mana aliran ini itu berdasarkan pada perkembangan kognitif anak. Bahasa itu diperoleh oleh anak berdasarkan perkembangan kognitivisnya. Bila seorang anak perkembangan kognitifnya maju dan dengan wajar dan normal, maka pemerolehan bahasa dan pemerolehan kemampuan lainnya juga ikut normal. Yang ketiga ada aliran mentalitivisme. Manusia dipandang sebagai orang yang memiliki sebuah akal atau mind yang berbeda dari badan atau body orang tersebut. Artinya apa? Artinya bahwa badan atau akal ini dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satunya mungkin menyebabkan dan bisa mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. Kemudian yang keempat ada aliran nativisme. Istilah nativisme ini dihasilkan dari pernyataan mendasar bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Jadi bahwa setiap manusia itu ditakdirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar mereka. Yang keempat ada psikolinguistik teoretis. Yang pertama ada hakikat bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain, yang mencakup semua cara untuk berkomunikasi, diantaranya menggunakan bentuk lisan, bentuk tulis, maupun tanda-tanda, serta isyarat atau gerak untuk menggunakan kata-kata, simbol, lambang, gambar, atau lukisan. Nah, melalui bahasa, setiap manusia itu dapat mengenal dirinya, sesamanya, alam sekitar, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai moral atau agama. Kemudian ada karakteristik bahasa. Yang pertama adalah bahasa sebagai sebuah sistem. Artinya adalah bahasa bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara acak dan tidak beraturan, melainkan sebaliknya bahasa terdiri atas sejumlah unsur yang tersusun secara beraturan. Unsur bahasa itu diatur oleh suatu aturan atau kaidah atau pola yang teratur dan berulang, baik dalam tata bunyi, tata bentuk, maupun tata kalimat. Yang kedua adalah bahasa itu berwujud lambang. Satuan-satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa aturan-aturan, dan satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata yang biasa kita sebut frasa atau klausa. Sebagai sebuah lambang, untuk memahaminya bahasa perlu dipelajari, karena bahasa merupakan lambang bunyi yang bersifat arbitrary. Yang ketiga ada bahasa berupa bunyi. Tidak semua bahasa yang digolongkan, tidak semua bunyi yang digolongkan bisa disebut sebagai bahasa. Hanya bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang dapat disebut sebagai bahasa. Namun tidak semua bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia bisa disebut bahasa. Contohnya adalah ketika kita batuk, ketika kita bersin, itu tidak bisa disebut sebagai bahasa. Hanya bunyi-bunyi yang bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang disebut bahasa. Yang keempat adalah bahasa itu arbitrary. Yang dimaksud dengan istilah arbitrary adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam lambang tersebut. Bab kelima adalah psikolinguistik sosial.
berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, tapi tidak mempengaruhi kecerdasan mereka. Afasia sendiri merupakan gangguan berbahasa yang terjadi pada otak karena kerusakan pada sel otak. Afasia dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada afasia motorik atau ekspresif, ditemukan pada lapisan superficial, area broca atau lesikopikal, area broca, lapisan kranial atau lesi subcortial, atau di antara area broca dan area vernix atau lesikortikal. Yang kedua ada afasia motorik atau reseptif. Area ini berada dalam area kerjasama antara area penglihatan, indera, pergerakan, dan pendengaran. Hilangnya bidang warning ini menyebabkan hilangnya pemahaman bahasa lisan dan tulisan, tetapi tidak ada gangguan bicara bahkan jika orang lain tidak memahaminya. Yang ketujuh ada psikolinguistik perkembangan. Ada beberapa ragam pemerolehan bahasa pada anak. Yang pertama adalah bahasa berdasarkan bentuk, yang ditinjau dari segi bentuknya yaitu pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, dan pemerolehan bahasa ulang. Kemudian berdasarkan asliannya yang ditinjau dari keaslian dan keasingan, yakni pemerolehan bahasa asli dan pemerolehan bahasa asing. Yang ketiga ada berdasarkan keserentakan atau keberurutan, khususnya bagi pemerolehan dua bahasa, yang ditinjau dari segi keserentakan atau keberurutan, yakni pemerolehan dua bahasa serentak dan pemerolehan dua bahasa berurutan. Yang keempat ada berdasarkan urutan, yakni ada pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Kemudian ada psikolinguistik pendidikan. Pengajaran keterampilan berbahasa mencakup 4 keterampilan. Yang pertama ada keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan terakhir ada keterampilan menulis. Kemudian bab 9 ada psikolinguistik eksperimental. Definisi analisis kesalahan bahasa yaitu diambil dari studi tentang kesalahan berbahasa. Dapat diketahui bahwa proses terjadinya kesalahan berbahasa berhubungan erat dengan proses belajar bahasa. Kesalahan berbahasa merupakan gejala yang inherent atau sesuatu yang tidak bisa lepas dengan proses belajar bahasa. Oleh karena itu, untuk memahami proses terjadinya kesalahan berbahasa, terutama di kalangan siswa yang sedang belajar bahasa, diperlukan pemahaman tentang konsep belajar bahasa. Kemudian ada tahap analisis kesalahan berbahasa. Dengan mengidentifikasi kesalahan berbahasa dimaksudkan untuk mengenali jenis-jenis kesalahan berbahasa, yaitu dengan mengklasifikasi kesalahan berbahasa dengan mengelompokkan kesalahan-kesalahan berbahasa ke dalam sub bidang gramatikal tertentu, yakni fonologi, morfologi, sintaksis, kosakata, dan ortografi. Menginterpretasi kesalahan berbahasa adalah upaya untuk menafsirkan penyebab psikolinguistik kesalahan berbahasa. Apakah dia itu kesalahan disebabkan oleh pengaruh bahasa ibu atau kesulitan-kesulitan di dalam bahasa yang dipelajari. Kemudian bab 10 bab terakhir yaitu tentang psikolinguistik terapan. Yang pertama ada kedewibahasaan, artinya ada dua bahasa yang mampu digunakan oleh suatu individu atau komunitas. Dalam istilah lain, kedewibahasaan juga disebut sebagai bilingualisme. Istilah ini digunakan karena ada peribahasa yang menggunakan dua bahasa secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan dalam berbahasa tersebut dianggap memiliki tingkat kemahiran yang sama. Kemudian ada pembelajaran bahasa asing. Bahasa dipandang sebagai suatu fenomena sosial, dan pengajaran bahasa seharusnya lebih menekankan pada penggunaan, bukan pada struktur bahasa. Ketika belajar bahasa asing memiliki tujuan yang beragam, maka dibutuhkan metode atau strategi yang memungkinkan guru mengajar dengan efektif. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh disebutkan nama dan email. Sebelumnya pertama, nama saya Susiati Sultami dari 58. Izin bertanya.
perkembangannya, apakah tahap linguistik dapat berbeda-beda tergantung pada bahasa yang dipelajari. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lydia Johanif, 51. Bagaimana kebiasaan mempengaruhi identitas diri seseorang? Terima kasih. Akan menjawab pertanyaan dari Sistiani Utami ya. Apakah ada kelemahan pada teori positivisme dalam menjelaskan proses pembelajaran bahasa? Ada beberapa kelemahan terkait dengan teori positivisme. Yang pertama adalah teori ini tuh terlalu fokus pada proses kognitif. Jadi teori ini di dalam otak itu sehingga terjadi di dalam otak sehingga kurang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan sosial yang mempengaruhi proses pembelajaran bahasa. Yang kedua ada kurangnya perhatian peran dari emosi. Teori kognitivisme kurang memperhatikan peran emosi dalam proses pembelajaran bahasa, padahal emosi itu dapat mempengaruhi motivasi dan kemampuan belajar. Yang ketiga adalah terlalu simpatik. Jadi teori kognitivisme ini dianggap terlalu simpatik karena hanya memfokuskan pada proses kognitif yang terjadi di dalam otak tanpa mempertimbangkan kompleksitas proses pembelajaran bahasa. Kemudian yang keempat adalah kurang memperhatikan perbedaan individu. Jadi teori kognitivisme dalam proses pembelajaran bahasa dianggap kurang karena setiap individu itu memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian pertanyaan dari Mona Febrilia, yaitu bagaimana kedewasaan mempengaruhi identitas diri seseorang. Identitas diri seseorang dalam kedewasaan dapat memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif. Yang pertama adalah terkait pengaruh positif, yaitu meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan fleksibilitas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian ada pun pengaruh negatifnya, yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam menentukan identitas, kesulitan dalam perasaan yang terasing. Kemudian terakhir adalah kesulitan dalam mempertimbangkan dan mengembangkan identitas. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu dari Laras, apakah tahap linguistik dapat berbeda tergantung dengan bahasa yang dipelajari? Tahap linguistik dapat berbeda karena ada beberapa ilmu yang harus dipelajari. Yang pertama adalah alasan kompleksitas bahasa. Bahasa yang memiliki struktur yang lebih kompleks, seperti bahasa Jepang, bahasa Arab, atau bahasa Inggris, itu mungkin memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tahap linguistik. Alasan yang kedua adalah perbedaan fonologi. Bahasa yang memiliki sistem fonologi yang berbeda, seperti bahasa Inggris atau bahasa lain, mungkin memerlukan anak-anak untuk mempelajari suara-suara yang berbeda dan aturan-aturan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan sintaksis, di mana bahasa yang memiliki sintaksis yang berbeda seperti bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya mungkin memerlukan pemahaman untuk mempelajari aturan-aturan sintaksis yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah perbedaan semantik. Bahasa yang memiliki sistem semantik yang berbeda seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab atau bahasa lainnya, itu mungkin memerlukan aturan-aturan yang berbeda juga pada perbedaan lainnya. Sekian presentasi dari saya.